Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi air tanah, mata kuliah Geologi Dasar, Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ongki Wira Sanjaya dengan NPM 241510510001. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke dalam tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Dalam terbentuknya air tanah, tidak lepas dari siklus air. Di atmosfer air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipisasi, lalu air hujan akan terserap oleh tanah. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk membantu menyerap tanah dan akar dari tumbuhan akan menahan air hujan dalam tanah, sehingga air hujan akan menjadi air cadangan dalam tanah. Air kemudian bergerak mengisi akuifer pada cekungan air tanah. Air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbarui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita. Melihat besarnya minat pengguna air tanah, lamanya air tanah diperbarui dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Caranya adalah melalui proses pengaturan, penggunaan, dan proses konservasi berikut ini. Adalah cadangan air dalam tanah dapat berkurang, antara lain sebagai berikut. 1. Penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. 2. Pembakaran hutan untuk pertanian dan perumahan penduduk. 3. Semakin banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Karena sangat penting air untuk kehidupan makhluk hidup, maka kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan melestarikannya. Berikut ini adalah beberapa usaha untuk melestarikan air tanah, antara lain 1. Melakukan reboisasi atau cara menanam pohon kembali agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah. 2. Menebang pohon secara tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah tua dan siap potong. 3. Menghemat dalam penggunaan air, yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Contohnya dalam kegiatan mandi, mencuci, dan irigasi.
Yang keempat, membuat daerah resapan air atau biopori di berbagai tempat. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya berkurangnya cadangan air tanah antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi musim kemarau yang panjang. 2. Borosnya dalam penggunaan air. 3. Sedikitnya daerah untuk resapan air. 4. Sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah. Karena dengan berkurangnya cadangan air dalam tanah, maka akan berdampak negatif pada makhluk hidup sekitarnya, yaitu antara lain 1. Sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, minum. Yang kedua, air permukaan menjadi surut. 3. Kebakaran hutan akan terjadi karena pohon akan menjadi kering. 4. Hewan-hewan akan banyak yang mati karena kehausan. Yang kelima, banyak petani yang gagal panen karena kurangnya air. Nah, demikianlah materi proses terbentuknya air tanah ataupun materi tentang air tanah. Saya Ongki Wirasanjaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.